Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kong Charman. Masih berkisar tentang program linier, yaitu tentang menentukan model matematika dari soal cerita. Ya, ini cara gampangnya ya. Kita tidak perlu banyak berhitung, cukup mengandalkan sedikit nalar dan kejelian dalam mencermati soal, terutama soal-soal yang biasa dalam ujian-ujian atau ulangan-ulangan yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Oke, kita lanjut, mulai saja bagaimana caranya ya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Ini di gudang tersedia kertas HPS ukuran F4 sebanyak 10 rim dan kertas Epori F4 sebanyak 5 rim ya. Dari kedua jenis kertas tersebut akan dibuat dua jenis kartu undangan. Setiap kartu undangan jenis 1 memerlukan satu kertas HPS ya, 1 rim maksudnya, dan setengah kertas Epori. Sementara itu setiap kartu undangan jenis kedua memerlukan setengah kertas HPS ya, dan satu kertas Epori. Jika akan dicetak sebanyak X lembar kartu undangan jenis 1 dan Y lembar kartu undangan jenis 2, maka model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah seperti itu. Ya, mungkin kalian di sekolah diajarkan bagaimana kita membuat tabel keterbatasannya dulu ya, tabel materinya dulu. Kita tulis di sini misalnya bahan ya. Bahan. Kita tulis di sini bahannya. Yang pertama adalah kertas HPS ya. Yang kedua adalah kertas jenis kertas Epori ya. Kertas jenis Epori. Kemudian kartu undangan jenis 1, ini ada jenis kartu undangan jenis kedua, dan ini ada semacam fungsi keterbatasan ya. Keterbatasan. Artinya kertasnya kan terbatas jumlahnya. Oke, HPS ya. Untuk membuat kartu undangan jenis pertama ya, dibutuhkan satu kertas HPS ya, dan setengah kertas Epori. Sementara untuk jenis kartu kedua ya, dibutuhkan setengah HPS ya, dan satu Epori. Nah, fungsi keterbatasannya ingat 10 rim ya. Nah, ini karena ini yang ditanyakan adalah lembar ya, yang jadi permasalahannya, maka rim ini harus ditranslate dulu menjadi lembar. Ingat, satu rim itu kurang 500 lembar ya. Berarti kalau HPS ada 10 rim, berarti ini adalah 5000 lembar ya. Kalau Eporinya ada 5 rim ya, berarti ini ada 2500 ya. Nah, sekarang kita lihat aja fungsi pertidakssamaannya untuk HPS ini ya. Ini anggaplah ini X, ini Y-nya ya. Jadi untuk fungsi HPS itu di Bapak tulis di atas ini ya, itu adalah X ditambah setengah Y. Ingat, kalau kita mau membuat sesuatu itu tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh melebihi bahan bakunya. Jadi ini tidak boleh lebih dari 5000. Untuk menghindari pecahan ya, ini dikalikan 5000 ya, dikalikan dengan 2 menjadi 2X plus Y lebih kecil atau sama dengan 10.000. Nah, ini kita dapat persamaan yang pertama ya. Nah, karena ini soal PG, maka kita bisa memilah ya, mana yang tidak sesuai langsung kita eliminasi aja. Yang kita butuhkan adalah 2X plus Y lebih kecil dari 10.000. Kita baca di sini 2X plus Y lebih kecil dari 10.000. Ini kemungkinannya benar. Kalau yang ini udah pasti salah ya. Ini juga 2X plus Y lebih kecil dari 5.000. Ini juga pasti salah. Nah, apalagi yang ini ya, kita dibutuhkan bukan rim tapi dalam bentuk lembar ya. Ini juga pasti salah. Jadi baru kita mengerjakan satu pertidaksamaan aja kita udah tahu bahwa yang benar adalah yang A ya.
Kalau kalian penasaran ya, dengan pertidaksamaan kedua, ya boleh ya kita buktikan aja untuk supaya kalian lebih yakin ya bahwa kita tidak perlu mengerjakan ya. Sekarang Bapak kerjakan pertidaksamaan yang ini ya. Ini adalah setengah X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 2500 ya. Ini sama saja dengan yang tadi, dikalikan 2 supaya tidak ada pecahannya ya. Kalikan 2 menjadi X plus 2Y lebih kecil dari 5000. Kita cek ya. Dan memang benar ya. Ini adalah X plus 2Y lebih kecil atau sama dengan 5000. Jadi memang yakin bahwa dengan metode tadi aja seperti tadi kita udah dapat jawabannya ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut soal yang kedua ya. Nah, ini sama seperti tadi ya pengerjaannya. Seorang penjahit mendapat order untuk membuat pakaian dengan bahan kombinasi kain polos dan kain batik. Persediaan kain polos ya, bukan palos itu, maaf. Yang kain batik yang dimilikinya berturut-turut hanya 2000 ya untuk polos dan 1500 meter untuk ini ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Pakai metode yang tadi dulu ya supaya lebih cepat pengerjaannya. Oke. Nah, ini ingat, bahan baku itu atau membuat barang itu tidak boleh melebihi bahan baku. Jadi harus lebih kecil dari bahan bakunya ya. Ini kita pelajari dulu tanda-tandanya. Nah, ini udah pasti salah nih ya. Ini salah. Ini juga salah ya. Ini juga lebih besar ya, salah. Jadi paling tidak belum mengerjakan apa-apa ya, baru dari identifikasi aja kita sudah tahu bahwa E itu salah ya, C juga salah. Jadi ada kemungkinan yang benar itu adalah A, B, atau D. Ini kita belum melakukan perhitungan apa-apa. Sekarang kita baju model A ya, ini baju model B. Bahan bakunya yang satu polos, yang satu batik ya. Nah, untuk bahan A itu dibutuhkan 2000. Untuk A itu dibutuhkan satu kain polos ya dan 1,5 batik. Sementara untuk B yaitu 2 meter polos, 1/2 meter batik ya. Nah, fungsi keterbatasannya, bahan bakunya yang polos cuman 2000, yang ini cuman 1500 meter. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih ya. Dari yang atas ini kalau kita robah, kita modelkan matematikanya, berarti ini 1x ditambah 2y lebih kecil dari 2000 ya. Ini kita udah dapat permodelannya seperti ini. X plus Y lebih kecil dari 2000 ya. Berarti ini, karena ini salah ya, yang ini juga salah. Jadi dengan langkah-langkah sederhana kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Oke, kita lanjut. Setiap harinya penjual makanan dapat membuat paling sedikit 1000 porsi makanan berbahan singkong. Dan paling sedikit 1500 porsi berbahan ketela. Mobil box yang keliling yang digunakannya untuk berjualan hanya dapat memuat 4000 makanan. Berdasarkan pengalaman pada hari-hari sebelumnya, banyak bahan untuk makanan berbahan singkong tidak akan bisa untuk membuat melebihi 1600 porsi. Nah, lihat yang dicetak merah ya, itu bahan baku yang dari singkong. Kita akan membuat singkong itu lebih dari 1000, tapi ya paling sedikit 1000
tapi tidak pernah lebih dari 1600, dan ini adalah X ya, karena bahan bakunya dari singkong. Artinya apa? X-nya ini ya lebih besar dari 1000 ya, tetapi X ini lebih kecil dari 1600, atau dengan kata lain sering ditulis ya 1000 X 1600. Jadi X-nya ini yang dari singkong paling sedikit 1000, paling banyak 1600. Cari aja ya yang pertidaksamaan yang sesuai dengan ini. X-nya lebih besar dari 1000 tapi lebih kecil dari 1600 ya. Berarti yang B ini karena 1600 1500 ini salah ya. Ini juga lebih kecil dari 1500, berarti ini salah. Karena X itu adalah singkong, kalau Y berarti ketela, ini berarti juga salah ya. Jadi sangat sederhana, walaupun soalnya bererot seperti ini, panjang seperti ini ya, kalian jangan merasa pusing ya. Sangat sederhana sekali ya. Dengan satu langkah kita sudah bisa menentukan jawabannya. Ini adalah A. Oke, kita lanjutkan. Seorang wira swasta mebel akan memproduksi meja ya, akan memproduksi meja dan kursi menggunakan bahan baku dari papan kayu ukuran tertentu. Satu meja membutuhkan 8 potong, sementara satu kursi memerlukan 5 potong ya. Papan yang dimiliki wira swasta tersebut hanya 200 potong kayu. Biayanya untuk membuat satu meja 200.000, sementara untuk membuat kursi adalah 100.000. Sementara modal yang ada ya, anggaran yang ada, dia hanya punya 10 juta ya. Nah, kalau mau melakukan pendekatan dengan pembuatan bahan berkaitan dengan tanda ini ya, berarti ini membuat bahan tidak boleh melebihi bahan baku. Berarti A ini udah salah karena ini ya. B juga udah salah ya, karena ada ini. Ini ada kemungkinan benar, ini ada kemungkinan benar. Kalau ini udah pasti salah. Jadi dengan mengidentifikasi tanda aja kita sudah bisa menyelesaikan atau mengeliminasi 3 masalah yang salah ya. Jadi tinggal jawabannya ada kemungkinan C atau D. Nah, sekarang kita lihat meja M ya. Meja M ya. Kursi K. Nah, untuk satu meja itu butuh berapa potong kayu? 8. Berarti 8M ya, karena meja. Kita lihat ini 5M, ini 8M. Yang kita butuhkan adalah 8M. Berarti jawabannya D. Nah, ini ya. Jadi tidak perlu menghitung terlalu rumit ya. Dengan penalaran ya, sedikit penalaran dan kejelian membaca soal, kita sudah tahu jawabannya. Oke, lanjut. Usaha di bidang makanan melakukan inovasi membuat 2 jenis roti tawar ya. Nah, kalau kalian mau ini kita lihat dari tanda-tanda, ternyata lebih kecil ya, lebih kecil semua, kecuali yang ini udah pasti salah nih, yang D ya, karena ini ya. Nah, sekarang kita coba untuk bantuannya ya, kita bikin tabel aja lah ya. Di sini bahannya itu ada terigu, kemudian ada tepung bit ya, ada roti jenis A, ada adonan jenis roti B. Untuk jenis roti A ya, roti A diperlukan 2 tepung bit ya. Untuk A itu 2 tepung bit dan 3 tepung terigu. Sedangkan untuk roti B jenisnya sama-sama ini 2,5 ya.
baik terigu maupun bitnya sama-sama 2,5. Nah, ini adalah fungsi keterbatasannya ya. Bahan bakunya untuk terigu ada berapa? Bisa dilihat di mana di sini ya. Ini masing-masing 1 kuintal ya. Ya, berarti di sini batasnya sama, yaitu 100 kilo. Nah, dari sini bisa kita lihat persamaannya atau pertidaksamaannya. 3X atau 3A ya ditambah 2,5B itu lebih kecil sama dengan 100 ya. Karena ini ada unsur pecahan di sini, maka ini dikalikan 2 ya, menjadi 6A ditambah 5B lebih kecil sama dengan 200. Nah, tinggal cari yang ini ya. 6A ditambah 5B lebih kecil dari 200. Ini ya. Ini. Jadi ada 2 kemungkinan yang benar ya. Kalau yang ini berarti udah salah juga nih ya. Tinggal ada 2 kemungkinan, yaitu C atau E ya. Nah, kita lihat perbedaannya, yang di sini 4A, di sini 5B, di sini 5A, di sini 4B. Supaya cepat ya, kita lihat aja yang ini. Ini A, ini B. Ya. Besar mana nih? Besar B ya. Berarti besar B. Ini kan 4 A-nya, sementara B-nya 5 ya. Ini berasal dari sini. Kalau kalian kurang yakin ya, boleh aja Bapak tulis di sini ya. Misalnya ini 2A ditambah 2,5B lebih kecil sama dengan 100. Ini karena ada pecahan, kedua ruas dikalikan 2 menjadi 4A ditambah 5B lebih kecil sama dengan 200. Ini. Jadi jawabannya ya tetap ke C. Oke, lanjut. Ya, ternyata gampang ya, soalnya banyak seperti ini. Asal kita jeli, sekali lagi asal kita jeli dan bisa memahami atau menalar soal dengan baik, kita tidak terlalu banyak berpikir ya. Oke, lanjut. Tempat parkir ya. Tempat parkir dapat menampung tidak lebih. Awas ya. Pengertian tidak lebih di sini, ini tidak boleh lebih dari 30. Berarti boleh dong 30 ya. Berarti ini nanti ininya adalah ini ya, bukan ini. Ya, kita sortir aja dulu berdasarkan tanda ya. Nah, ini kan bukan tidak lebih dari 30, ini mah harus kurang dari 30 ya. Ini kalau ini tidak lebih berarti 30-nya boleh, berarti ini salah nih. Ya, ini juga salah. Berarti D dan E ini udah pasti salah. Kemudian perhatikan ini juga udah pasti salah ya. Nah, lagi-lagi kita membuktikan ini soal bukan main-main, ini soal resmi dari Erlangga ya. Di buku matematika, bukan buatan Bapak sengaja direkayasa seperti ini. Ya, dengan identifikasi seperti ini aja kita sudah bisa mengidentifikasi 3 permasalahan yang salah. Tinggal sekarang perbedaan antara A dan C. Yang ini 4X plus Y, yang ini X plus 4Y. Sekarang kita lihat. Mobil dinyatakan dengan X, bus dinyatakan dalam Y ya. Mobil itu adalah 6, bus 24 tempat parkirnya. Gedean mana nih? Gedean Y ya. Berarti gedean Y. X-nya 1, Y-nya 4, X-nya 4, Y-nya 1. Gedean mana? Gedean Y ini. Berarti ini salah. Paham? Ya, diulang aja lagi videonya nanti ya. Sering-sering diputar supaya lebih paham ya. Oke, lanjut. Wow.
seorang petani memerlukan paling sedikit 96 gram natrium atau nitrogen ya, pupuk ya, dan 84 gram magnesium untuk pupuk tanaman di lahannya. Ingat, pengertian paling sedikit berbeda dengan paling banyak atau tidak lebih ya. Kalau paling sedikit berarti ini yang dibutuhkan ya, paling sedikit dia harus banyak ya untuk pupuk tanaman di lahannya. Kedua zat tersebut dapat diperoleh dari pupuk cair dan pupuk padat. Setiap botol pupuk cair dihargai Rp50.000, mengandung 16 gram nitrogen ya, dan 10 gram magnesium. Setiap kantong pupuk padat dihargai Rp40.000, mengandung 10 gram nitrogen dan 14 gram magnesium. Model matematika dan fungsi tujuan dari permasalahan tersebut adalah, pertama kita cari dulu identifikasi tandanya dulu. Oh, ini lebih kecil ya, ini salah ya. Ini juga lebih kecil, ini juga berarti salah ya. Ini kemungkinan benar ya. Ini lebih kecil ya, ini juga pasti salah. Ini lebih besar ya, kemungkinan benar. Jadi dari identifikasi tanda aja, dari pengertian tanda aja, kita sudah tahu ya, A, B, dan D itu udah pasti salah. Nah, sekarang mari kita lihat dari unsur nitrogennya dulu ya. Ini adalah batasannya, paling sedikit harus 96. Sementara N itu, nitrogennya itu adalah 16 ya, dan 10 ya. Jadi kalau kita tulis pertidasamaannya adalah 16X ditambah 10Y, ini harus lebih besar dari 96 gram. Nah ini. Nah, ini disederhanakan ya, dibagi 2 menjadi 8X ditambah 5Y lebih besar dari 48. Nah, ini berarti 8X ditambah 5Y lebih besar 48. Yang ini 5X ditambah 7Y berarti salah. Jadi yang benar adalah ini. Oke, lanjut ya. Ini bahannya ya. Ini bahan, ini gaun model A atau pakaian ini gaun B, ini fungsi batasannya ya, fungsi keterbatasannya. Oke, bahan katun ya. Ini bahannya, yang pertama kain katun, yang kedua kain satin ya, kain satin. Nah, untuk gaun model A dibutuhkan 3 meter katun ya, dan 1 meter satin. Untuk B dibutuhkan 1 katun dan 2 satin. Kain katun batasannya hanya punya 12 meter, sementara kain satin hanya 10. Nah, dari angka-angka ini aja udah kelihatan jelas ya. Ini adalah 3X ya, ditambah 1Y. Ingat, bikin bahan itu bikin barang itu tidak boleh melebihi bahan baku ya. Jadi 3X ditambah Y lebih kecil dari 12. Berarti ini salah ya. 3X ditambah Y lebih kecil dari 12. Ini kemungkinan benar, ini kemungkinan benar, ini udah salah ya. Baru satu langkah kita membuat suatu pertidaksamaan, kita sudah bisa mengeliminir 3 persoalan atau 3 jawaban yang salah. Tinggal masalahnya adalah yang ini ya, yang satu X ditambah Y, yang satu X ditambah 2Y. Kita lihat persamaan yang kedua, pertidaksamaan yang kedua. Ini sama nggak angkanya? Tidak ya. Sementara ini sama, ini tidak. Berarti udah pilih yang tidak aja, tidak sama ya. Kita nggak usah terlalu repot-repot ya.
Jadi gitu cara penalarannya. Ini kan X plus Y, berarti X dan Y-nya sama. Sementara di sini adalah 1 dan 2, tidak sama ya. Berarti ini tidak sama. Ini 1 dan 2. Berarti B salah. Ya. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara gampang menyelesaikan soal-soal program linear dalam submateri menentukan model matematika dari soal cerita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman ataupun para peserta didik yang membutuhkan materi tentang pemodelan matematika dari soal cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.